Kabar duka kembali datang dari tenaga medis. Ikatan Dokter Indonesia kembali mengumumkan 2 dokter meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Angka ini menambah daftar panjang tenaga medis yang berpulang saat menangani pasien positif corona. 2 pekan lalu di Mata Najwa, saya mengundang Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Aman Pulungan, yang menyatakan tenaga medis harus berperang tanpa senjata yang lengkap. Bagaimana kondisi tenaga medis saat ini dalam memerangi corona? Sengaja saya mengundang lagi Dr. Aman Pulungan untuk melihat apakah ada perkembangan berarti selama 2 minggu terakhir. Selamat malam, Dr. Aman. Selamat malam. Assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Dr. Aman, 2 minggu yang lalu Anda berbicara keras terhadap kondisi tenaga medis. Itu 2 minggu yang lalu. Sekarang, sudahkah ada perbaikan? Sudahkah ada perkembangan berarti? Pertama-tama kembali lagi rasa duka kami ya terhadap teman-teman kami, juga terhadap saudara-saudara kita yang meninggal karena terinfeksi COVID ini. Juga beberapa saudara kita dan juga teman-teman kita yang saat ini sedang dirawat. Kita doakan segera sembuh. Nah, ketika kita menilai dari 2 minggu yang lalu, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi tentu ke pemerintah pusat. Upayanya kelihatannya sudah mulai ada. Jadi testing sudah mulai ada dan juga katanya rumah sakit sudah dibuat, juga APD sudah. Tetapi kenyataannya ini yang menjadi concern kita. Saya mau mencoba membagi lagi dari 4 hal yang saya katakan atau anjurkan pada 2 minggu yang lalu. Yang pertama itu adalah testing. Testing ini masih menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat yang di daerah, itu ada yang hasilnya 6 hari, bahkan di Jakarta ada yang 6-7 hari, ada yang 10 hari, ada yang bahkan itu sampai 2 minggu. Jadi sebetulnya tanpa hasil ini yang real time, yang kita bisa tahu, ini bagi kita tenaga medis, ini sangat betul-betul kita berisiko sekali. Yang kedua adalah pelacakan ataupun tracing. Tracing ini menurut teman-teman di daerah juga, ini masih sangat sulit. Bagi kami dokter anak, ketika ada orang tua yang sakit, ada yang meninggal juga. Kita baru dapat tadi. Ini kan anaknya sekarang menjadi yatim, ibunya meninggal. Tracing ini, pelacakan ini kan harus segera dilakukan. Nah, sistem ini belum begitu baik atau tidak jalan sebagaimana harusnya. Atau misalnya kalau anaknya sakit, kita harus cari tahu siapa saja kontaknya. Karena ada 1 anak sekarang dirawat, orang tuanya belum diperiksa itu. Yang berikutnya ini yang sekarang menjadi topik Nana pada hari ini, isolasi ataupun karantina. Nah, pada saat ini belum ada panduan isolasi ataupun karantina di rumah yang seharusnya, apalagi untuk anak dan keluarga. Baru yang berikutnya, itu yang kita dengar sekarang, pembatasan sosial berskala besar, PSBB ini. Sebetulnya itu yang saya katakan social distancing. Nah, masalah yang paling utama saat ini, kalau saya melihat, kita teman-teman di daerah bekerja. Ya, APD itu masih tidak lengkap. Testing yang PCR itu saat ini testing yang kita lakukan baru 6 ribuan. Dan pasien kita yang terdiagnosis pada saat ini ada sekitar mungkin 1.600-an saya rasa. Dan angka kematian kita masuk yang paling tinggi, 9,1%. Nah, ini kan memang bagi kita sulit seperti ini. Jadi kita profesi harus bekerja, kita buat rekomendasi, kita kerja, dan ada di sini Kementerian Kesehatan. Dan ada lagi di sini gugus tugas. Ini kita melihat komunikasi kita ini tidak begitu baik sebetulnya. Jadi ada semacam autopilot masing-masing. Jadi nah, ini yang saat membuat ini kita juga sulit bagi profesi untuk berkoordinasi dengan apakah dengan gugus tugas atau dengan Kementerian Kesehatan, sulit untuk mendapatkan informasi, data-data, mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus diambil terutama untuk ke daerah, terutama sampai ke daerah, dokter? Ya, terutama kita, terutama Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, kita sampai sekarang
Untuk anak yang bagaimana, untuk keluarganya bagaimana, kita belum tahu. Kita buat sendiri. Tapi kita yakin sekali ini perang kita harus lakukan. Kita buat protokolnya, kita tetap jalan dengan teman-teman di daerah. Hampir tiap malam kita sekarang buat meeting dengan teman-teman semuanya. Secara seluruh cabang Ikatan Dokter Anak yang ada. Bahkan sampai saat ini beberapa dokter anak juga ada yang dirawat sekarang sudah. Sudah ada yang dirawat karena... Jadi kita dapat datanya. Ya, bagaimana dokter? COVID tentunya. Ya. Dirawat itu tentu terindikasi COVID. Nah, bahkan kita dapat data anak yang dirawat itu kita lebih banyak dapat data dari kita sendiri. Bukan misalnya kita bisa berkomunikasi. Karena bagi kami sebetulnya kami bukan ingin mengekspos ini ke seluruh masyarakat bahwa anak si ini sakit, orang tua si ini sakit. Tetapi coba bayangkan, kalau anaknya sakit, orang tuanya harus ikut di karantina. Kalau orang tuanya sakit, anaknya dengan siapa? Nutrisinya bagaimana? Dan lain-lain seperti ini. Ya. Dan sampai saat ini ada beberapa bayi bahkan lahir yang ibunya dengan PDP. Ya. Bagaimana menjelaskan soal angka kematian corona kita yang termasuk yang paling tinggi di dunia, dokter, dari analisa Anda? Jadi apakah memang karena jumlah yang dites tidak cukup banyak sehingga secara otomatis ketika dibandingkan menjadi tinggi, atau memang ada kelemahan di bagaimana kita merawat pasien-pasien ini? Oke, yang pertama memang pasti karena angka pembaginya itu lebih kecil. Oke. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, kita angkanya ini sudah 3 kali lipat mereka kan. Angkanya dengan jumlah pasiennya itu, sekarang mereka itu sudah mulai mendatar jumlah pasien barunya. Dengan jumlah pasiennya itu 10 lebih banyak daripada kita. Jadi kita bisa katakan bahwa kami medis ini, baik dokter pun tenaga medis, kami dapat pasien itu dalam keadaan lebih telat. Jadi kalau data dari awal itu dapat banyak, jadi tadi yang testing ini sebanyak mungkin, ya, Korea itu nomor 1 yang di testingnya, paling banyak itu. Nah, setelah itu kita tentu tahu kan, kalau kita dapat dari awal, kita tidak akan dapat dengan pneumonia yang berat ataupun yang dengan komplikasi. Jadi harusnya yang ODP ini harusnya diperiksa semua sudah. Apalagi kalau yang sudah PDP. Ya, karena saya ingat 2 minggu yang lalu salah satu yang Anda sempat teriakan adalah perbanyak tes massal. Itu salah satu yang selalu ditekankan supaya lebih banyak lagi kita tahu siapa yang memang terindikasi positif begitu. Baik, Dokter Aman, saya ada pertanyaan karena ini kemudian juga sempat ramai di publik ketika pasien yang akhirnya meninggal dunia karena jelas positif terinfeksi corona. Ketika akan dimakamkan di beberapa daerah, ada penolakan dari warga menolak jenazah itu dimakamkan di tempat yang berdekatan dengan mereka. Karena ada kekhawatiran bahkan setelah dimakamkan pun itu masih bisa tertular. Perlu diberi edukasi ke publik soal hal ini, Dokter Aman. Itu karena penolakannya luar biasa sampai mobil ambulansnya dihalang-halangi dan sebagainya. Ya, makanya kalau saya bilang sistem ini harus jalan, harus diedukasi. Banyak dilibatkan di sini. Civil society harus kita libatkan. Alim ulama harus kita libatkan. Tokoh-tokoh agama harus dilibatkan di sini. Nah, saya nggak tahu bagaimana link ini. Jadi ada kalau saya lihat sistem ini yang belum klop jalannya, yang masih autopilot jalan masing-masing. Terutama di daerah. Oke. Jadi di daerah itu mereka berusaha sendiri, mencari jalan sendiri. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.